Jo nanti Halo nggak jadi ke pemirsa, GWK loh ini saya loh, bener loh ya. di Kalau Jogja GWK. dijawab. Ca, yang jawab Cu nanti mau lempar dari bis loh. Ada patungnya Iya. Dewa Wisnu. Ya, Bapak Ibu semuanya sambil diperhatikan nanti malam begitu Bapak Ibu selesai menonton pertunjukan tari kecak. Kita langsung pergi ya, Mas. Ya, nanti Mbak Ana akan aja Bapak Ibu jalan kaki sampai di bawah di depan sini, Bapak Ibu di sebelah kanan sini. Nah, itu dia bis-bis shuttle warna merah. Bis itu yang akan mengantarkan Bapak Ibu menuju ke parkiran bis. Nanti kita menuju ke arah kanan sana. Halo pemirsa, saya di GWK Garuda Wisnu Kencana, terletak di Desa Bungasan, Kecamatan Kulon Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. GWK itu berjarak 20 km dari Denpasar, dapat dicapai dalam waktu sekitar 30-40 menit. GWK merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang paling ikonik di Bali, terkenal dengan patung raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Garuda. Itu karya maestro pematung Indonesia Nyoman Nuarta. Dengan tinggi mencapai 121 meter, termasuk alasnya, adalah salah satu patung tertinggi di dunia. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang dianggap sebagai pelindung alam semesta dalam kepercayaan Hindu. Di area taman budaya ini terdapat beberapa teater terbuka yang sering digunakan untuk pertunjukan seni dan budaya. Halo pemirsa. Ada? Masuknya itu sekitar 50.000 gitu. 50.000 ya. Kalau dari Bandara Internasional Ngurah Rai sekitar 10-15 menit. Selain menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, Garuda Wisnu Kencana juga memiliki sejumlah fakta dan keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri. Halo, ini teman-teman masih berfoto-foto ini ya. Berfoto-foto di pelataran sebelum masuk ke GWK. Saya ikut Biro Wisata Halak Holiday.
Inilah anggotanya Halokolide, satu paket destinasi wisata GWK, kemudian Pantai Lot, Nusa Dua, kemudian ada yang pantai lain itu sekitar 2 juta itu. Nah, inilah patung Dewa Wisnu. Sehingga setelah video ini juga ada video Pantai Lot, kemudian Nusa Dua, dan pantai yang akan menuju Pulau Penyu. Nah, itu. Ini gambar yang atau patung yang sebagai model gitu. Sebelum saya jelaskan bahwa bahan baku GWK menggunakan logam tembaga. Total tembaga yang digunakan seluas 25.000 meter. Ini belum memasuki komplek GWK, baru selfie-selfie di sekitar pelataran. Ya, masuknya sekitar 40 sampai 50 ribu ya. Sekitar itu karena saya juga sudah dibiayai oleh Biro Wisata. Halo pemirsa. Nyoman Nuarta itu sosok dibalik mahakarya Garuda Wisnu Kencana GWK. Tatung Wisnu yang tidak bertangan itu dibuat supaya pemirsa itu penasaran, yang mana di sebelahnya juga ada patung Garuda. Ini yang Mbak E tadi itu yang guide dari Bali yang mengantarkan saya ke GWK, kemudian ke pantai yang lain di Bali, Melasti, Nusa Dua. Ini masuk bahwa pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana itu permintaan Dirjen Pariwisata saat itu, Yop Ave.
Patung GWK itu dirancang oleh Nuarta sejak tahun 1989. Ini kadang-kadang bingung jalannya mau menuju kemana. Iya toh, karena saya juga kalau ini ada ularnya itu jalan menuju patung yang tidak ada tangannya. Kadang-kadang bingung itu. Coba kita lewat di sini saja. Taman Budaya GWK ini diresmikan oleh Presiden ke-7. Ini sebentar lagi akan melihat. Ini ada Plaza Kura-Kura, Garuda Sinoloka, Istiqlal Park. Di depannya itu biasanya ada tarian leak itu. Leak itu. Nah, ini sudah mulai tarian leak itu. Ini sebagian sudah menonton. Atau tari kecak adalah seni tari yang berasal dari Bali. Tapi mohon maaf, saya juga tidak bisa merekam full karena saya ikut biro wisata sehingga waktunya terbatas. Saya harus merekam patung Garuda, patung Wisnu yang tidak ada tangannya, dan patung Wisnu Kencana yang lengkap. Tari kecak, seni tari yang berasal dari Bali, ya toh? Dengan irama tertentu menyerukan cak cak cak, serta mengangkat kedua lengan. Halo pemirsa, tari kecak. Para penari duduk melingkar mengenakan kain khas Bali yang bermotif kotak-kotak seperti papan catur yang ditaruh di pinggang. Tarian ini terinspirasi dari ritual tradisional yang dilakukan masyarakat Bali. Tari kecak biasanya dilakukan oleh puluhan laki-laki bertelanjang dada dan mengenakan kain kotak di pinggang hingga atas dengkul. Oke, saya mohon maaf tidak selengkap. Kita menuju ke patung Garuda. Ini patung Garuda, ini Garudanya hanya Garuda. Memang dibuat berbeda-beda ini. Ini patung Garuda sendiri. Kemudian ada patung Garuda Wisnu yang tidak ada tangannya. Dan patung Garuda Wisnu Kencana yang lengkap. Ini memang dibuat penasaran.
untuk pemirsa sambil olahraga. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bandung, patung GWK berdiri di atas Bukit Batu Kapur setinggi 263 meter. Diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 September 2018. Memang sangat melelahkan mengelilingi satu persatu. Kita akan mengunjungi patung yang tidak ada tangannya supaya pemirsa itu penasaran. Ini sambil olahraga menaiki tangga. Jangan lupa ya membawa air putih untuk minum sepanjang jalan. Patung GWK, patung Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda nanti. Nah itu dibangun setinggi 75 meter. Ini yang Garuda, nanti yang sebelahnya lagi yang patung Garuda Wisnu yang tidak ada tangannya. Maksudnya Plaza Wisnu. Halo pemirsa, Plaza Wisnu, nah, ini dikelilingi air gitu. Plaza Wisnu. Tertinggi di kawasan GWK, juga menjadi lokasi tempatnya bagian terpenting dari patung Garuda Wisnu Kencana. Ini yang patung Wisnu yang tidak ada tangannya. Garuda Wisnu Kencana merupakan bagian atas patung Dewa Wisnu, terdiri dari badan dan kepala dengan tinggi mencapai 20 meter. Dikelilingi sumur air suci dan air mancur Parayangan Sukemakagiri. Secara historis, sumur tersebut dipercaya sebagai sebuah berkah untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena sumur air suci ini berada di tempat yang tinggi. Nah, itu patung Wisnu Kencana dengan Garuda yang lengkap. Ini saya masih di tempatnya Wisnu Plaza, itu masih di tempatnya Wisnu Plaza.
Patung Dewa Wisnu terdiri dari badan dan kepala dengan tinggi mencapai 20 meter. Oke, kita turun. Garuda Plaza ini. Garuda Plaza itu potongan patung berupa kepala Garuda berada. Hari ini hanya berupa tanah kosong dengan potongan patung kepala Garuda. Di depannya ada Lotus Pond dan di sebelahnya ada Plaza Wisnu. Sebenarnya ada Plaza Kura-Kura ya. Plaza Kura-Kura berada di antara Street Theater dan Plaza Wisnu. Dengan kolam dan air mancur kecil mengisi area ini, tapi mohon maaf keterbatasan waktu saya tidak bisa mengabadikan. Kemudian ini Street Theater itu, teaternya itu. Street Theater itu adalah kisah Garuda Wisnu Kencana yang diukir pada 4 tembok batu besar yang ada di sekitar Street Theater ini. Halo pemirsa, ini setiap sore ada bisa menonton tari kecak terkenal dan gratis sekitar pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia bagian timur. Perjalanan di GWK memang sangat melelahkan. Jangan lupa membawa minuman. Nah, ini sudah ada instrumennya, peralatannya untuk tari kecak. Nah, itu ketinggian patung GWK mencapai 121 meter itu. Terlihat itu dari sini. Siapkan air putih dan sambil jalan memang ada angkutan. Tapi kalau kita mau olahraga itu kita kalau mengelilingi 3 patung itu dan tempat tarik kecak itu ya membuat kita menjadi sehat. Ini pelatarannya sangat luas. Tempat untuk tarik kecak ini. Lalu pemirsa, kita akan menuju ke patung Garuda Wisnu dengan jalan kaki, tidak menaiki angkutan. Nah, ini ada
Halo foto-foto, kita akan menuju patung GWK. Saya juga nggak tahu nih rutenya, menunggu angkutan. Ini ada yang menunggu angkutan atau jalan kaki. Nah ini bertanya dulu. Wah, kita lupa membawa identitasnya ditanya. Oke, pemirsa, kita akan mencoba jalan kaki saja. Nah ini sudah ada angkutan. Kalau pengen menggunakan angkutan, Walk straight, jalan lurus tuh Garuda Wisnu Kencana, Statue, walk straight.
Ketinggian patung GWK mencapai 121 meter dengan berat 4.000 ton. Terbuat dari tembaga baja dan kuningan yang melebihi patung Liberty 93 meter. Kalau patung Liberty 93 meter, kalau patung GWK 121 meter. Dapat dilihat dari kota Kute dan Nusa Dua. Bisa terlihat di Kute dan Nusa Dua. Nah, ini patung GWK, itu patung Dewa Wisnu yang menunggang burung Garuda. Dibangun setinggi 75 meter, pondasinya 70 meter. Tinggi sayap burung Garuda membentang selebar 68 meter. Halo pemirsa, Dewa Wisnu yang sedang menunggu burung Garuda ini dibuat oleh Nyoman Nuarta dalam waktu hingga 28 tahun. Halo ya, 28 tahun lama sekali. Bahkan butuh waktu 8 tahun bagi Nyoman Nuarta hanya untuk memperkenalkan ide tersebut kepada masyarakat. Inilah saya sudah sampai di pelataran. Didirikannya patung GWK adalah untuk mewujudkan sebuah kawasan sebagai tujuan wisata baru di Bali. Wah, kita lihat patungnya itu. Wah, luar biasa. 121 meter. Jadi tertinggi keempat setelah patung Wali Bal Patel di India 122 meter. Sebagai peringkat pertama Sang Buddha di Tiongkok 153 meter dan Myanmar 130 meter. Ya, ternyata ada saingannya. Mohon maaf mungkin dari depan itu saya ngomong tertinggi, ternyata ada yang melebihi, yaitu patung Wali Bai Patel di India 182 meter. Masih banyak yang tertinggi, mohon maaf karena juga masih belajar. Oke, demikian informasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Halo pemirsa, ini Divika yang mana disuguhi bagian patung seperti setengah tubuh Dewa Wisnu dan patung kepala Garuda. Siapa? Ya Wijel. Hari wasamakan ujar pesir dia sangat. Apa? Kenapa warna ekor kuda onces rawa berwarna hitam? Winata, apa yang sudah kukatakan? Bahwa warna ekor dari kuda onces rawa adalah berwarna hitam. Karena engkau sudah kalah dalam hal ini, maka engkau akan kujadikan budak dari 1000 naga. Hariwa samangkana pesir mangke. Dewi Winata kemudian diperbudak oleh Dewi Kadu. Ada ngobrol lewat habis ini. Hari kalian diceritakan sekarang
Sira Dyah Winata. Dyah Winata terbelenggu diperbudak Sri Munangga. Dalam kesedihannya tak henti-hentinya Dewi Winata memanggil anaknya Sang Garuda untuk dapat menyelamatkan dirinya. Orewa samong kana Pasidamangke mendengar ibunya memanggil-manggil namanya. Kemudian datanglah Sang Garuda menghampiri ibunya Dyah Winata.